Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdhani. Saya dari Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan, Prodi Pendidikan Olahraga. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika komunikasi dalam perspektif Islam. Komunikasi adalah jembatan penghubung antar individu dan masyarakat. Dalam Islam, komunikasi tidak hanya dilihat sebagai pertukaran informasi, tetapi sebagai tindakan yang memiliki dimensi spiritual dan moral yang tinggi. Al-Quran dan hadis memberikan penekanan luar biasa pada adab, etika berbicara, menunjukkan bahwa kualitas ucapan seseorang merupakan cerminan dari hati dan imannya. Kerusakan dalam berkomunikasi dapat memicu konflik sosial, fitnah, dan perpecahan umat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji dan mengimplementasikan etika komunikasi Islam yang bertujuan menciptakan lingkungan interaksi yang salam, damai, dan sadidan, yaitu benar. Prinsip etika komunikasi dalam Islam. Etika komunikasi Islam didasarkan pada beberapa prinsip utama yang harus dipatuhi oleh seorang muslim. Yang pertama yaitu qaulan sadidan, atau ucapan yang benar dan jujur. Prinsip ini menuntut setiap ucapan harus didasarkan pada kebenaran, kejujuran, dan fakta, yaitu sidik. Seorang muslim dilarang keras berbohong, memasukkan informasi, atau menyebarkan hoaks. Ucapan haruslah tepat dan relevan. Al-Quran menekankan pentingnya kejujuran lisan yang berimplikasi pada pertanggungjawaban di dunia dan akhirat. Yaitu yang kedua, yaitu qaulan kariman, yaitu ucapan yang mulia dan penuh penghargaan. Qaulan kariman adalah ucapan yang menghormati martabat lawan bicara, terutama ketika berbicara dengan orang tua, pemimpin, atau orang yang dihormati. Ucapan harus bebas dari caci maki, ejekan, dan penghinaan, ghibah, dan namimah. Komunikasi harus membangun rasa ijah, yaitu kemuliaan bagi kedua belah pihak. Yang ketiga yaitu qaulan layinan, ucapan yang lemah lembut. Prinsip ini menekankan cara penyampaian yang santun, ramah, dan tidak kasar, bahkan ketika menyampaikan kebenaran atau teguran. Ayat yang paling terkenal terkait prinsip ini adalah perintah Allah kepada Nabi Musa dan Harun untuk berbicara dengan lemah lembut kepada Fir'aun, meskipun Fir'aun adalah penguasa yang zalim. Ini menunjukkan bahwa kelembutan adalah kunci persuasi. Yang keempat yaitu qaulan ma'rufan, ucapan yang baik dan pantas. Ucapan harus mengandung kebaikan dan kemanfaatan. Ketika menolak permintaan atau memberikan kabar buruk, komunikasi harus dilakukan dengan cara yang sopan dan menenangkan, tidak menambah kesedihan atau kekecewaan. Yang kelima yaitu qadhul bashar dan hifjul lisan, menjaga pandangan dan lisan. Secara umum, etika Islam mengajarkan untuk menjaga lisan dari perkataan sia-sia, ghibah, dan namimah, itu adu domba. Menjaga lisan adalah salah satu tanda kesempurnaan iman. Implementasi dan relevansi kontemporer. Di era digital dan di media sosial, prinsip-prinsip etika komunikasi Islam menjadi semakin relevan. Fitnah, ujaran kebencian, dan penyebaran informasi palsu adalah manifestasi modern dari ghibah dan kazib, itu kebohongan yang secara tegas dilarang dalam syariat. Seorang muslim dituntut untuk menetapkan prinsip-prinsip berikut dalam komunikasi digital. Yang pertama yaitu tabayun, klarifikasi. Wajib melakukan pengecekan dan verifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Yang kedua yaitu konstruktivitas. Komentar dan interaksi di media sosial harus bertujuan membangun, bukan menjatuhkan. Yang ketiga, kesantunan digital. Menghindari penggunaan bahasa kasar, sarkasme, atau emotikon yang menghina demi menjaga qaulan kariman. Pelaksanaan etika komunikasi dalam Islam berfungsi sebagai filter moral dan sosial yang pada akhirnya akan mengarah pada terciptanya masyarakat yang harmonis, saling menghargai dan menjunjung tinggi kebenaran. Kesimpulannya adalah etika komunikasi dan saling menghargai dan menjunjung tinggi kebenaran.
Kesimpulannya adalah etika komunikasi dalam Islam adalah sistem moral yang komprehensif, berakar kuat pada Al-Quran dan As-Sunnah, yang mewajibkan umatnya untuk berkomunikasi dengan benar, sadidan, mulia, kariman, dan lemah lembut, layinan. Penerapan etika ini, baik dalam interaksi tatap muka maupun di dunia digital, adalah indikator keimanan seorang dan merupakan kunci keberhasilan dalam membangun hubungan yang sehat dan masyarakat yang damai.